Kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan ikan paus merupakan salah satu kisah yang penuh makna dan pelajaran berharga dalam Al-Quran. Diceritakan dalam surat Asy-Syaffat ayat 141-144 dan surat Al-Anbiya ayat 87-90, kisah ini menjadi pengingat bagi manusia tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya ketaatan dan hikmah dalam menghadapi cobaan. Nabi Yunus alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah Islam kepada penduduk Ninawa, sebuah kota yang dikenal dengan kemaksiatan dan kemusyrikan mereka. Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, namun mereka menolak dan mendustakannya. Karena merasa putus asa, Nabi Yunus alaihissalam memutuskan untuk meninggalkan Ninawa tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau naik kapal, namun terjadi badai dahsyat yang membahayakan semua orang di kapal. Untuk meredakan badai, para penumpang kapal melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dikorbankan. Nabi Yunus alaihissalam terpilih dan kemudian dilemparkan ke laut. Seketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor ikan paus besar untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perut ikan yang gelap dan pengap, Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh penyesalan atas kesalahannya. Beliau mengakui dosanya dan memohon ampunan. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai, karena banyak sekali hikmah dalam perjuangannya Nabi Yunus alaihissalam. Dan jangan lupa untuk bantu support channel umat muslim dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nabi Muhammad SAW berkata, "Janganlah kalian membanding-bandingkan aku atas Yunus bin Matta." Mereka menamakannya Yunus, Zunnun, dan Yunan. Beliau adalah seorang nabi yang mulia, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Beliau menasihati mereka dan membimbing mereka ke jalan kebenaran dan kebaikan. Beliau mengingatkan mereka akan kedahsyatan hari kiamat, dan menakut-nakuti mereka dengan neraka, dan mengiming-imingi mereka dengan surga. Beliau memerintahkan mereka dengan kebaikan dan mengajak mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam senantiasa menasihati kaumnya, namun tidak ada seorang pun yang beriman di antara mereka. Datanglah suatu hari kepada Nabi Yunus alaihissalam di mana beliau merasakan keputusasaan dari kaumnya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan marah pada mereka, namun mereka tidak beriman. Kemudian beliau keluar dalam keadaan marah dan menetapkan untuk meninggalkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hal itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Tidak ada seorang pun yang mengetahui gejolak perasaan dalam diri Nabi Yunus alaihissalam selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam tampak terpukul dan marah pada kaumnya. Dalam keadaan demikian beliau meninggalkan kaumnya. Beliau pergi ke tepi laut dan menaiki perahu yang dapat memindahkannya ke tempat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengeluarkan keputusannya untuk meninggalkan kaumnya atau bersikap putus asa dari kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menurunkan hukuman kepadanya karena ia meninggalkan kaumnya. Saat itu Nabi Yunus alaihissalam seakan-akan lupa bahwa seorang nabi diperintah hanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keberhasilan atau tidak keberhasilan dakwah tidak menjadi tanggung jawabnya. Jadi, tugasnya hanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan sepenuhnya masalah keberhasilan atau ketidakberhasilannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
Terdapat perahu yang berlabuh di pelabuhan kecil. Saat itu matahari tampak akan tenggelam. Ombak memukul tepi pantai dan memecahkan batu-batuan. Nabi Yunus alaihi salam melihat ikan kecil sedang berusaha untuk melawan ombak, namun ia tidak mengetahui apa yang dilakukan. Tiba-tiba datanglah ombak besar yang memukul ikan itu dan menyebabkan ikan itu berbenturan dengan batu. Melihat kejadian ini, Nabi Yunus alaihi salam merasakan kesedihan. Nabi Yunus alaihi salam berkata dalam dirinya, seandainya ikan itu bersama ikan yang besar, barangkali ia akan selamat. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam mengingat-ingat kembali keadaannya dan bagaimana beliau meninggalkan kaumnya. Akhirnya, kemarahan dan kesedihan beliau bertambah. Nabi Yunus alaihi salam pun menaiki perahu dalam keadaan guncang jiwanya. Beliau tidak mengetahui bahwa beliau lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Beliau tidak membawa makanan dan juga kantong yang berisi bawaan atau perbekalan, dan tidak ada seorang pun dari teman-temannya yang menemaninya. Beliau benar-benar sendirian. Beliau melangkahkan kakinya di atas permukaan perahu. Si nahkoda perahu bertanya kepadanya, "Apa yang engkau inginkan?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Yunus alaihi salam pun bangkit. "Saya ingin bepergian dengan perahu-perahu kalian. Apakah kita berlayar dalam waktu yang lama?" Nabi Yunus alaihi salam menampakkan suara yang penuh kemarahan, rasa takut, dan kegelisahan. Nahkoda itu berkata sambil mengangkat kepalanya, "Kita akan berlayar meskipun air tampak sedang pasang." Nabi Yunus alaihi salam berkata dengan mencoba sabar dan menyembunyikan kegelisahannya, "Tidakkah engkau mendahului agar jangan sampai pasang itu terjadi, wahai tuanku?" Si nahkoda berkata, "Laut kita biasanya terkenal pasang, maka ia akan segera mereda ketika melihat seorang musafir yang mulia." Nabi Yunus alaihi salam bertanya, "Aku akan pergi bersama kalian, dan berapa ongkos perjalanan?" Si nahkoda menjawab, "Kami tidak menerima ongkos selain emas." Nabi Yunus alaihi salam berkata, "Tidak jadi masalah." Nahkoda itu memperhatikan Nabi Yunus alaihi salam. Ia adalah seorang yang berpengalaman di mana ia sering mondar-mandir dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Seringnya ia mengunjungi suatu tempat ke tempat yang lain, menjadikannya seorang lelaki yang mampu menangkap perasaan manusia. Nahkoda itu merasakan dan mengetahui bahwa Nabi Yunus alaihi salam lari dari sesuatu. Nahkoda itu membayangkan bahwa Nabi Yunus alaihi salam melakukan suatu kesalahan, tetapi ia tidak berani untuk mengungkapkan kesalahan kepada pelakunya, kecuali jika pelakunya seorang yang bangkrut. Ia meminta kepada Nabi Yunus alaihi salam untuk membayar ongkos sebanyak 3 kali lipat dari fang biasa dibayar musafir. Nabi Yunus alaihi salam saat itu merasakan kesempitan dalam dadanya dan diliputi dengan kemarahan yang keras dan keinginan kuat untuk meninggalkan negerinya, sehingga ia pun memberikan apa yang diminta oleh si nahkoda. Nahkoda itu memperhatikan kepingan-kepingan emas yang ada di tangannya, dan ia menggigit sebagiannya dengan giginya. Barangkali ia akan menemukan potongan emas yang palsu, namun ia tidak menemukannya. Nabi Yunus alaihi salam hanya berdiri menyaksikan semua itu, sementara dadanya tampak terombang-ambing, terkadang naik dan terkadang turun laksana ayunan. Nabi Yunus alaihi salam berkata, "Tuanku tentukan bagiku kamarku, aku tampak letih dan ingin istirahat sebentar." Si nahkoda berkata, "Memang itu tampak di raut wajahmu, itu kamarmu," sambil ia menunjuk dengan tangannya. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam membaringkan diri di atas kasur, dan beliau berusaha untuk tidur, tetapi usahanya itu sia-sia. Adalah gambar ikan kecil yang hancur, berbenturan dengan batu menyebabkan beliau tidak dapat tidur dengan tenang. Nabi Yunus alaihi salam merasakan bahwa atap kamar akan jatuh menimpa dirinya. Akhirnya, Nabi Yunus alaihi salam tidur di atas kasurnya, di mana kedua bola matanya berputar-putar di atas atap kamar. Tetapi pandangan-pandangannya yang gelisah itu tidak menemukan tempat perlindungan. Tempat tinggalnya di kamar itu dan atapnya dan sisi-sisinya tampak semuanya akan runtuh.
Nabi Yunus alaihissalam pun mulai mengeluh dan berkata, "Demikian juga hatiku yang tergantung dalam jiwaku." Demikianlah, terjadi suatu pergulatan penderitaan yang hebat dalam diri Nabi Yunus alaihissalam saat ia terbaring di atas ranjangnya. Penderitaan yang keras cukup memberatkannya sehingga beliau pun bangkit kembali dari tempat tidurnya tanpa sebab yang dapat dipahami. Dan tibalah waktu pasang. Perahu melemparkan tali-talinya. Kemudian perahu itu berjalan sepanjang siang dan ia memecah airnya dengan tenang. Dan angin pun bertiup padanya dengan sangat lembut dan baik. Lalu kegelapan menyelimuti perahu itu dan tiba-tiba lautan pun berubah. Bertiuplah angin yang cukup kencang, yang sangat mengerikan, yang nyaris menghancurkan perahu. Dan bergolaklah ombak yang cukup dahsyat. Laksana orang yang kehilangan akalnya. Ombak itu meninggi bagaikan gunung dan menurun bagaikan lembah. Mulailah gelombang ombak menyapu permukaan perahu, sehingga para awak perahu itu pun mulai terkena air. Dan di belakang perahu itu terdapat ikan paus yang sangat besar, yang mulai mengintai. Ia membuka mulutnya. Kemudian terdapat perintah kepada ikan paus itu untuk bergerak menuju permukaan laut. Ikan paus itu menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia segera menuju permukaan laut. Ia mulai mengikuti perahu itu sebagaimana perintah yang diterimanya. Angin yang keras tetap bertiup, kemudian kepala perahu mengisyaratkan dengan tangannya agar beban perahu dikurangi, dan angin semakin bertiup kencang. Sementara itu, Nabi Yunus alaihissalam merasakan ketakutan. Dalam tidurnya beliau melihat segala sesuatu berguncang di kamarnya. Beliau berusaha berdiri tegak, tetapi tidak mampu. Kemudian kepala perahu berteriak dan berkata, "Sungguh angin kencang, bertiup tidak seperti biasanya. Bersama kita ada seseorang lelaki yang salah, sehingga karenanya angin ini bertiup dengan kencang. Kita akan melakukan undian pada semua awak. Barang siapa yang namanya keluar, kami akan membuangnya ke lautan." Nabi Yunus alaihissalam mengetahui bahwa ini adalah tradisi. Dari tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh awak perahu jika mereka menghadapi angin yang keras. Tetapi saat itu beliau terpaksa harus mengikutinya. Dari sini, penderitaan Nabi Yunus alaihissalam akan dimulai. Beliau adalah seorang nabi yang mulia, tetapi harus tunduk pada hukum Allah berhala yang menganggap bahwa lautan mempunyai Tuhan. Dengan kepercayaan itu, mereka meyakini bahwa bertiupnya angin yang kencang akibat murka dari Tuhan. Oleh karena itu, harus diadakan upaya untuk menenangkan dan memuaskan Tuhan-Tuhan yang mereka yakini itu. Nabi Yunus alaihissalam pun terpaksa mengikuti undian itu. Nama beliau dimasukkan bersama dengan nama penumpang lainnya, dan dilakukanlah undian. Yang keluar justru namanya. Lalu diadakan undian yang kedua, dan kali ini pun yang keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya, diadakan undian yang ketiga. Lagi-lagi yang keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian ditetapkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam harus dibuang ke lautan. Saat itu para awak penumpang memperhatikan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam mengetahui bahwa beliau berbuat kesalahan ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nabi Yunus alaihissalam mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan hukuman padanya. Namun ia dianggap salah karena meninggalkan kaumnya tanpa izinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepadanya. Nabi Yunus alaihissalam berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang dipenuhi dengan ombak yang mengerikan. Dunia saat itu gelap, dan di sana tidak ada cahaya bulan. Bintang-bintang bersembunyi di balik kegelapan. Warna air tampak gelap dan hawa dingin menembus tulang. Alhasil, air menutupi segala sesuatu. Kemudian nahkoda perahu berteriak, "Lompatlah, wahai musafir yang misterius." Tiupan angin semakin kencang. Nabi Yunus alaihissalam berusaha menjaga keseimbangannya, dan beliau menampakkan keberaniannya saat ingin terjun ke lautan. Nabi Yunus alaihissalam pun terjun dan berada di permukaan lautan, laksana sampang yang mengambang.
Ikan paus berada di depannya. Ikan itu mulai tersenyum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim padanya makan malam. Kemudian ikan itu menangkap Nabi Yunus alaihi salam. Di tengah-tengah ombak, kemudian ikan itu kembali ke dasar lautan. Ikan itu kembali dalam keadaan puas setelah memenuhi perutnya. Nabi Yunus alaihi salam sangat terkejut ketika mendapati dirinya dalam perut ikan. Ikan itu membawanya ke dasar lautan, dan lautan membawanya ke kegelapan malam. Ada 3 kegelapan yang diantaranya: kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihi salam merasakan bahwa dirinya telah mati. Beliau mencoba menggerakkan panca inderanya, dan anggota tubuhnya masih bergerak. Kalau begitu, beliau masih hidup. Beliau terpenjara dalam 3 kegelapan. Nabi Yunus alaihi salam mulai menangis dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mulai melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala saat beliau terpenjara di dalam 3 kegelapan. Hatinya mulai bergerak untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lisannya pun mulai mengikutinya. Beliau mengatakan, "Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, wahai yang Maha Suci. Sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri." Al-Quran Surah Hud ayat 87. Ketika terpenjara di perut ikan, beliau tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan itu sendiri tampak kelelahan saat harus berenang cukup jauh. Kemudian ikan itu tertidur di dasar lautan. Sementara itu, Nabi Yunus masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak henti-hentinya bertasbih dan tidak henti-hentinya menangis. Beliau tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Beliau berpuasa dan berbuka dengan tasbih. Ikan-ikan yang lain dan tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk yang hidup di dasar lautan mendengar tasbih Nabi Yunus alaihi salam. Tasbih itu berasal dari perut ikan paus ini. Kemudian semua makhluk-makhluk itu berkumpul di sekitar ikan paus itu, dan mereka pun ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dari mereka bertasbih dengan caranya dan bahasanya sendiri. Ikan paus yang memakan Nabi Yunus alaihi salam itu terbangun dan mendengar suara-suara tasbih begitu riuh dan gemuruh. Ia menyaksikan di dasar lautan terjadi suatu perayaan besar yang dihadiri oleh ikan-ikan dan hewan-hewan lainnya. Bahkan batu-batuan dan pasir, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia pun tidak ketinggalan ikut serta bersama mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia mulai menyadari bahwa ia sedang menelan seorang nabi. Ikan paus itu merasakan ketakutan, tetapi ia berkata dalam dirinya, "Mengapa aku takut? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan aku untuk memakannya?" Nabi Yunus alaihi salam tetap tinggal di perut ikan selama beberapa waktu yang kita tidak mengetahui batasannya. Selama itu juga, beliau selalu memenuhi hatinya dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menampakkan penyesalan dan menangis. "Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah yang Maha Suci. Sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri." Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ketulusan taubat Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbihnya di dalam perut ikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada ikan itu agar mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam ke permukaan laut dan membuangnya di suatu pulau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihi salam berada di sebuah pulau. Ikan paus menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh Nabi Yunus alaihi salam merasakan kepanasan di perut ikan. Beliau tampak sakit, lalu matahari bersinar dan menyentuh badannya yang kepanasan itu. Beliau berteriak karena tidak kuatnya menahan rasa sakit. Namun beliau mampu menahan diri dan kembali bertasbih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon yakthin, yaitu pohon yang daun-daunnya lebar yang dapat melindungi dari sinar matahari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya dan mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahunya bahwa kalau bukan karena tasbih yang diucapkannya, niscaya
ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul. Ingatlah, ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya ia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Al-Quran Asy-Syaffat ayat 139 sampai 148. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu mereka menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Kita sekarang ingin membahas masalah yang menurut ulama disebut sebagai dosa Nabi Yunus alaihi salam. Apakah Nabi Yunus melakukan suatu dosa dalam pengertian yang hakiki? Dan apakah para nabi memang berdosa? Jawabannya adalah, para nabi adalah orang-orang yang maksum. Tetapi kemaksuman ini tidak berarti bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pantas mendapatkan celaan, hukuman. Jadi masalahnya agak relatif. Menurut orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan orang-orang yang baik dianggap keburukan bagi al-muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang benar. Sekarang marilah kita amati kasus Nabi Yunus alaihi salam. Beliau meninggalkan desanya yang banyak dipenuhi oleh orang-orang yang menentang. Seandainya ini dilakukan oleh orang biasa atau oleh orang yang saleh selain Nabi Yunus alaihi salam, maka hal itu merupakan suatu kebaikan dan karenanya ia diberi pahala. Sebab ia berusaha menyelamatkan agamanya dari kaum yang durhaka. Tetapi Nabi Yunus alaihi salam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Seharusnya ia menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia tidak peduli dengan hasil dakwahnya. Tugas beliau hanya sekadar menyampaikan agama. Keluarnya beliau dari desa itu dalam kacamata para nabi adalah hal yang mengharuskan datangnya pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukuman padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu pelajaran kepada Nabi Yunus alaihi salam dalam hal dakwah di jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya hanya untuk berdakwah. Inilah batasan dakwahnya, dan beliau tidak perlu peduli dengan kaumnya yang tidak mengikutinya, dan karena itu beliau tidak harus menjadi sedih dan marah. Nabi Lut alaihi salam tetap tinggal di kaumnya, meskipun selama bertahun-tahun. Berdakwah beliau tidak mendapati seorang pun beriman. Meskipun demikian, Nabi Lut alaihi salam tidak meninggalkan mereka. Ia tidak lari dari keluarganya dan dari desanya. Beliau tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya yang mengizinkan beliau untuk pergi. Saat itulah beliau pergi. Seandainya beliau pergi sebelumnya, niscaya beliau akan mendapatkan siksaan, seperti yang diterima oleh Nabi Yunus alaihi salam. Jadi, Nabi Yunus alaihi salam keluar tanpa izin. Lalu perhatikan apa yang terjadi pada kaumnya. Mereka telah beriman setelah keluarnya Nabi Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka, kaum Yunus itu, beriman,
kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Al-Quran Surah Yunus ayat 98. Demikianlah masyarakat desa Nabi Yunus alaihissalam beriman. Seandainya ia tetap tinggal bersama mereka, niscaya ia akan mengetahuinya dan hatinya menjadi tenang serta kemarahannya akan menjadi hilang. Tampaknya beliau tergesa-gesa dan tentu sikap tergesa-gesa ini berangkat dari keinginannya agar manusia beriman. Usaha Nabi Yunus alaihissalam untuk meninggalkan mereka adalah sebagai ungkapan kebenciannya kepada mereka atas ketidakimanan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya dan mengajarinya bahwa tugas seorang nabi hanya menyampaikan agama. Seorang nabi tidak dibebani urusan keimanan manusia. Seorang nabi tidak bertanggung jawab atas pengingkaran manusia. Dan seorang nabi tidak dapat memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan ikan paus merupakan kisah yang syarat makna dan penuh hikmah. Kisah ini bukan hanya cerita masa lampau, tetapi juga memiliki pesan yang relevan bagi kehidupan manusia di masa kini. Berikut beberapa poin penting sebagai penutup. Keteguhan iman dan ketaatan. Kisah Nabi Yunus alaihissalam menunjukkan pentingnya keteguhan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menghadapi cobaan yang berat, Nabi Yunus alaihissalam tidak pernah goyah dalam imannya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan ketabahan. Nabi Yunus alaihissalam juga mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup. Ketika berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam tidak putus asa dan selalu bersabar. Beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolongnya. Pentingnya introspeksi diri. Kisah Nabi Yunus alaihissalam juga mengingatkan kita untuk selalu melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan. Nabi Yunus alaihissalam menyadari kesalahannya dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dan kepasrahan. Kisah Nabi Yunus alaihissalam juga mengajarkan kita tentang rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepasrahan kepada kehendaknya. Ketika diselamatkan dari perut ikan paus, Nabi Yunus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertolongannya. Kisah Nabi Yunus alaihissalam merupakan kisah yang penuh makna dan pelajaran berharga. Kita dapat belajar dari kisah ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah Nabi Yunus alaihissalam dapat memberikan manfaat dan pelajaran berharga bagi kita semua. Amin. Dan jangan lupa untuk bantu support channel Umat Muslim dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.